البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah kemarin kita membahas tentang tis'u ayat, 9 ayat, atau yang lebih masyhur dengan istilah 9 mukjizat. Walaupun penamaan dengan ayat itu lebih bagus karena lafaz itulah yang datang dengannya Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Cuman istilah mukjizat lebih masyhur dan lebih dipahami oleh kebanyakan manusia. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Manil ladzi qala ana rabbukumul a'la wa kaifa ahlakahu Allah? Siapa orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan dia? Wal jawab, Fir'aun la'anahullah wa ahlakahu Allah bil gharq. Sebenarnya dia adalah Fir'aun la'anahullah, dan Allah Subhanahu wa taala binasakan dia dengan al-gharq, yaitu dengan apa? Ditenggelamkan di laut. Dan kisah ini ikhwani fillah insyaallah masyhur di kalangan kita, bahkan di kalangan anak-anak kecil, yang memang kisah-kisah para anbiya hendaknya apa? Hendaknya diceritakan kepada generasi kita semenjak dini. Agar apa? Agar mereka mengambil pelajaran bagaimana perjuangan para nabi, bagaimana mereka menegakkan tauhid, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana ujian yang menimpa mereka, kemudian hasil akhir yang mereka dapatkan. Taib. Dan di antara musuh yang terbesar terhadap tauhid adalah Fir'aun ini. Sampai-sampai dia mengaku bahwasannya dirinya adalah Rabb, yaitu dirinya adalah sesembahan yang pantas untuk disembah. Sekarang dalilnya apa? Ini yang penting, karena kalau kisah secara mendasar insyaallah semuanya paham. Yang butuh kita tambahkan dalilnya adalah wa dalilu qauluhu ta'ala idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ayat-ayat di surat An-Nazi'at ini akhwanillah dengan tegas mengisahkan kepada kita bagaimana Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Allah perintahkan idhab ila Fir'aun, pergilah engkau menuju ke Fir'aun untuk mendakwahi dia, menyeru dia kepada tauhid. Innahu tagha, karena sungguhnya dia telah melampaui batas. Dan kisah awal pengutusan Musa kepada Fir'aun ini telah kita lewati dahulu. Faidah-faidah yang bisa kita ambil darinya, mulai dari perintah Allah untuk berlemah lembut padanya, yang merupakan asal dalam dakwah. Kemudian permintaan Musa untuk dilapangkan dadanya dan difasihkan lisannya dalam mengucapkan penjelasan-penjelasan. Juga apa? Diberi pembantu yang bisa menyokong dakwahnya. Ini telah kita lewati.
Nah, dan salah satu contoh, nah, kalimat lain, kalimat yang lembut, ungkapan-ungkapan yang lembut afanifillah ditafsirkan dalam ayat ini. Ketika Allah katakan di surat At-Taha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, katakan kepada dia dengan perkataan yang lembut, semoga dia mampu mengambil pelajaran. Dicontohkan dalam ayat ini, faqul, maka katakanlah Musa kepadanya, hallaka ila an tazakka. Ini ungkapan yang halus ya ikhwanifillah dalam tata bahasa Arab. Dalam tata bahasa Arab penawaran yang sangat halus seperti ini. Hallaka ila an tazakka. Nah, maukah engkau untuk membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, sehingga aku bisa memberikan petunjuk kepada Rabbmu, kemudian engkau memiliki rasa takut kepadanya. Tidak berupa perintah, tidak di sana juga ada celaan. Ya tidak, kalimat yang halus ya alhamdulillah, tanpa mencela, tanpa juga apa? Juga perintah di sini. Bahkan berupa penawaran. Karena memang ikhwanillah, seorang dai dia menawarkan kebenaran, menawarkan jalan keselamatan. Itu awal pertama kali. Maka siapa saja yang memang hatinya bersih ingin mendapatkan kebaikan, dia akan menerima penawaran tersebut. Sebelum dia merintah, sebelum dia melarang, maka tawarkan. Farahul ayat al-kubra, maka kemudian Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun ini ayat-ayat yang besar, yaitu bukti-bukti kebenaran yang dia bawa, berupa tongkat dan yang lain. Yang diperlihatkan di depan Fir'aun, ya tongkat. Bagaimana kemudian tongkat berubah menjadi ular yang hakiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga diperlihatkan tangan beliau yang dimasukkan melalui kerah baju beliau, kemudian keluar dalam keadaan bayadha, putih bersih. Tapi yang namanya seorang yang tidak mendapatkan hidayah, fakadzdzaba wa 'asa, kemudian malah dia mendustakan dan bermaksiat. Tsumma adbara yas'a. Perhatikan, kemudian bukan hanya mendustakan dan bermaksiat, tapi dia berpaling dan pergi meninggalkan petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan afanifillah berpalingnya dia dari jalan hidayah dengan dengan sangat jauh, dan berusaha secepat mungkin meninggalkan petunjuk tersebut. Kemudian mengusahakan untuk menghancurkan orang yang mau mengajak dia kepada tauhid tadi. Fahasyara fanada, kemudian dia pun mengumpulkan rakyatnya dan menyeru, faqala ana rabbukumul a'la, mengatakan aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini perkataan yang paling kufur dari perkataan-perkataan kufur. Kemudian dalil yang lain atau dalil berikutnya yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan Fir'aun ini. Wa qauluhu ta'ala fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami pun azab dia dan bala tentaranya, kemudian kami lemparkan dia ke dalam lautan. Dalam keadaan mereka Mereka itu tercela.
dikarenakan kezaliman mereka. Dan kisah tentang tenggelamnya Fir'aun laknatullah alaihi beserta bala tentaranya masyhur. Nah, walaupun akhwani fillah ketika menjelang tenggelamnya dia sempat mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak bermanfaat. Nah, hatta idza adrakahu al-gharq, maka tatkala dia sudah hampir tenggelam, sudah hampir mati, yaitu sudah turun azab kepada dia. Qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan apa? Dengan zat yang Bani Israel beriman kepadanya. Yaitu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Maka tatkala dia sudah menjelang tenggelamnya, dia beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali sembahan yang disembah oleh Bani Israil. Amantu billadzi amanat, gimana ayatnya? Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nah, aku beriman bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali yang Bani Israil beriman kepadanya. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang padahal engkau sebelumnya bermaksiat dan engkau adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak diterima taubat dari Fir'aun akhwanifilah dan keimanannya. Kenapa? Karena sudah sampai batasnya, yaitu sudah tertutup pintu taubat bagi orang-orang yang seperti ini. Karena taubat akhwanifilah di antara syaratnya harus dilakukan sebelum tertutup pintu taubatnya. Nah, yang pertama, pintu taubat yang tertutup pada masing-masing pribadi ketika sudah ghargharah, ketika sudah sudah sakarat, atau ketika turun azab kepadanya. Kalau azab Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan sudah turun, itu sudah sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat sebagaimana yang menimpa Fir'aun. Karena azab turun kepadanya, walaupun dia beriman saat itu akhwanifilah tidak diterima. Dikecualikan dari mereka siapa? Yang sudah mereka melihat azab datang, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobatnya, tapi ini pengecualian. Siapa? Kaum Yunus. Kaum Yunus tatkala mereka sudah melihat azab kemudian bertobat, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya sebagai pengecualian. Illa qaum Yunus lamma amanu. Kecuali kaum Yunus, tatkala mereka beriman padahal azab sudah datang. Dan ini hasil setiap orang-orang yang ingkar ikhwanifillah. Mereka akan dihukum di dunia sebelum mereka mendapatkan hukuman kelak di akhirat. Wa qauluhu ta'ala wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin. Dan kami selamatkan Musa bersama orang-orang yang bersama dia secara keseluruhan, yaitu dari kalangan Bani Israel.
yang melewati lautan tersebut. Tsumma aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan golongan yang lainnya, yaitu golongan Fir'aun beserta kaumnya. Baik. Ini poin yang ke-235. Nasallallahu al-afiyata wassalama walhamdulillahi rabbil alamin.